Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para Dewan Hakim, yang saya hormati para pemirsa kompetisi dakwah nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ila imamil muttaqin sayyidil mursalin Muhammadinil bin Abdillah la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga kami ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan kompetisi dakwah nasional tingkat SMA sederajat yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam As-Saadiyah Sengkang. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabiullah yang agung, Nabi akhirul zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menerima wahyu sebagai pedoman hidup bagi kita semua, yaitu Al-Quranul Karim. Pemirsa kompetisi dakwah nasional yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Peran Aktif Generasi Qur'ani terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelum saya menguraikan lebih dalam, kita akan mengetahui apa itu generasi Qur'ani dan apa itu COVID-19. Bagaimana, mau tahu? Pasti kita mau. Nah, generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini Al-Quran, membaca, memahami, serta mengamalkan isi Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, menjadikan ukuran dan dasar berpikir mereka. Sesuai yang terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan
dan rahmat. Makna yang terkandung dari lafaz fattabi'uhu dari ayat tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu seruan untuk menyukai, memikirkan makna, mengamalkan kandungan Al-Quran, serta menyerukan kepada orang lain untuk mengikutinya. Pemirsa kompetisi dakwah nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun COVID-19 menurut Direktur Jenderal WHO yaitu Ko merujuk pada corona, V merujuk pada virus, ND merujuk pada disease atau penyakit. Jadi, COVID merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia, namun tidak menjadi penghalang bagi generasi Qur'ani untuk mengembangkan dakwah Islam tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menjerumuskan diri atau orang lain terpapar oleh bahaya. Sesuai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang artinya janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Pemirsa, saya mau bertanya, adakah yang mau menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan? Alhamdulillah, sebagai generasi Qur'ani jelas tidak ada yang mau, karena itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, kita harus melakukan berbagai usaha dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan cara yang pertama, kita selalu memohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk dosa melalui sabar dan sholat agar terhindar dari bahaya termasuk virus corona. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Makna kata sabar yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tahan dalam menghadapi cobaan. Kita ketahui bahwa salah satu bentuk kesabaran yaitu sabar ala musibah termasuk COVID-19. Yang kedua, menaati peraturan pemerintah terutama dalam hal yang ma'ruf seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bahkan sholat berjamaah pun harus jaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga tidak keluar masuk daerah yang rawan COVID-19. Sesuai maksud dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu
Rasulullah mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk menghindari wabah taun dengan melakukan ikhtiar dengan tidak memasuki atau keluar dari suatu daerah yang terkena wabah. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran yang dapat menimbulkan gangguan psikologis, melainkan tingkatkan kesibukan untuk mengalihkan pemikiran, seperti perbanyak berzikir, beribadah, dan bersabar dalam menerima ujian, agar hati tenang karena selalu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Menurut Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab, ketika kita berzikir, mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Pemirsa kompetisi dakwah nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melakukan berbagai usaha dalam pencegahan penyebaran COVID-19, kita menyerahkan diri dan percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Pemirsa kompetisi dakwah nasional yang saya hormati, dari uraian tersebut saya dapat simpulkan bahwa kita sebagai generasi Qur'ani harus berperan aktif dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memohon ampun dan perlindungan kepada Allah, berbanyak berzikir, beribadah, dan bersabar dalam menerima ujian, menaati peraturan pemerintah seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wassa'adah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.